Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan Kerja kelompok kami yaitu mengenai manfaat Syuaibul Iman. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dari kelas 10 dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Seni Nurania dari kelas 10.5. Perkenalkan, nama saya Rifa Ahmayasa dari 10.5. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang manfaat Syuaibul Iman. Yang pertama akan dipaparkan oleh Rifa. Iman mampu menghilangkan perilaku syirik, percaya terhadap kesaksian benda-benda, keramat, tahayul, dan sebagainya. Dan yang manfaat yang kedua akan dijelaskan oleh saya, yaitu yang kedua adalah iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Seperti dalam ini gambar, yaitu dalam kehidupan saat ini banyak manusia yang takut menyampaikan kebenaran mereka, takut menghadapi risiko termasuk risiko kematian. Dalam hal ini orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sehingga berani mengatakan kebenaran meskipun terasa pahit, bahkan berisiko menghadapi kematian siapapun. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Seni. Manfaat yang ketiga adalah iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Tidak ada seorang pun yang akan luput dari ujian dan musibah dari kehidupan. Dalam hal ini akan nampak sekali perbedaan menghadapi musibah dan ujian bagi orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Yang ketiga adalah iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Tidak ada seorang pun yang akan luput dari ujian dan musibah dalam kehidupan. Dalam hal ini akan nampak sekali perbedaan menghadapi musibah dan ujian bagi orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang beriman akan cenderung bersikap tenang atau sakinah dan tentram mutmainah dalam menghadapi masalah. Kedekatan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan sikap penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sabar dalam kondisi seberat apapun. Manfaat yang keempat akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rifal. Manfaat yang keempat adalah iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Kehidupan yang baik bagi seorang mukmin adalah kehidupan yang senantiasa hanya berisi hal-hal yang baik. Iman akan menuntunkan seorang untuk menyeleksi perbuatan baik yang patut dilakukan dan senantiasa hanya berisi hal-hal yang baik. Iman akan menuntun seseorang untuk menyeleksi perbuatan yang baik yang patut dilakukan akan perbuatannya busuk yang harus dihindari. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 16. Berikut ini barang siapa yang mengerjakan kebijakan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka. Baik, dan yang manfaat yang kelima yaitu akan dijelaskan oleh saya, yaitu iman menumbuhkan sikap ikhlas. Berarti keyakinan terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala akan mempengaruhi seorang untuk senantiasa melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Iman akan menuntut seseorang untuk senantiasa hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 berikut ini, yaitu katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Baik, dan yang keenam akan dijelaskan oleh rekan saya. Manfaat yang keenam adalah iman mendatangkan keberuntungan. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya karena selalu berjalan di arah yang benar. Orang beriman selalu mengikuti petunjuk dan larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Berikut ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Berikut ini, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan untuk manfaat yang ketujuh akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizky. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani, yaitu
Kristialisasi dari iman adalah akhlak seseorang mukmin. Oleh karena itu, akhlak, tingkah laku, dan perbuatan seorang mukmin akan senantiasa dikendalikan oleh iman. Orang yang beriman akan memiliki self-security. Baik, itu saja tadi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.